Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diani Putri, NIM 19046162. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester sejarah Indonesia baru. Soal yang pertama yaitu kenapa bangsa Barat seolah-olah merusak atau memperandakan Nusantara sehingga membuat Indonesia berada dalam masa kegelapan. Karena kedatangan bangsa Barat ke Indonesia bertujuan untuk menguasai sumber daya alam atau SDA yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Nah, bukan seperti kedatangan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Arab, bangsa Cina, dan bangsa India. Ini dilandasi juga sebagai prinsip kedatangan bangsa Barat di dunia timur, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, atau dikenal dengan 3G. Ini sangat berbeda dengan tujuan bangsa-bangsa yang sebelumnya, karena tujuan utama dari kedatangan bangsa Barat ini untuk menguasai rempah-rempah atau untuk menjajah bangsa Indonesia atau Nusantara. Kedua yaitu strategi yang diterapkan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya di Nusantara atau di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kongsi dagang. Kongsi dagang merupakan strategi pertama yang diterapkan oleh Belanda atau VOC di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Belanda bukanlah bangsa pertama yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara, melainkan ada bangsa Spanyol dan bangsa Portugis yang telah datang terlebih dahulu. Dengan melakukan kongsi dagang ini, mereka bertujuan untuk menguasai perdagangan yang ada di Nusantara, sehingga membuat bangsa Portugis dan Spanyol enyah atau pergi dari Nusantara. Yang kedua yaitu ada strategi monopoli dagang. Ini adalah strategi kedua yang diterapkan oleh VOC. Kemudian karena mereka menerapkan monopoli perdagangan ini guna untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia, sehingga mereka dapat menguasai hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu ada divide et impera atau praktik adu domba. Ini merupakan sebuah taktik atau cara yang paling ampuh digunakan oleh VOC untuk menguasai kerajaan atau wilayah yang ada di Nusantara. Mereka melakukan strategi ini dan yang diterapkan pada kerajaan-kerajaan lokal, sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara tersebut terpecah belah, sehingga lalu VOC dapat merangkul salah satunya, lalu dapat memperkuat kekuasaan VOC di Nusantara. Contoh peristiwa yaitu peristiwa Giyanti di Kerajaan Mataram. Nah, yang keempat yaitu strategi menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah hegemoni kerajaan lokal diobrak-abrik oleh Belanda, dengan menerapkan VOC tersebut, mereka setelah melakukan praktik adu domba juga, banyak kerajaan-kerajaan lokal terpecah belah seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Soal yang ketiga yaitu salah satu jargon VOC untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Mereka menerapkan jargon penguasa negara adalah penguasa agama. Nah, soal yang pertama yaitu apa aplikasi dari jargon tersebut. Nah, perlu kita ketahui aplikasi atau penerapan dari jargon tersebut yaitu bangsa Belanda atau VOC, mereka selain memonopoli perdagangan di Nusantara, mereka juga menyebarkan agama Protestan. Nah, ini secara tidak langsung mereka mempengaruhi atau menghasut atau mengajak masyarakat di Nusantara untuk ikut dalam agama Protestan tersebut. Nah, ini salah satu aplikasi dari atau penerapan dari maksud dari jargon penguasa negara adalah penguasa agama. Poin B yaitu apakah di Indonesia masih menerapkan jargon tersebut? Menurut saya tidak, karena pemerintah Indonesia tidak pernah mengikat atau tidak pernah memaksa masyarakat Indonesia untuk memeluk agama manapun. Karena di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap manusia berhak memilih agama manapun yang mereka anut atau yang mereka
ingin ingin mengikutinya. Yang keempat, soal keempat yaitu kenapa Kesultanan Aceh tidak terpengaruh oleh pengaruh VOC. Yang pertama yaitu sepanjang sejarah perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan serta pertahanan serta daya juang yang tinggi terhadap yang bersumber dari kehidupan mereka yang religius, adat yang kukuh, serta budaya Islam yang sangat kuat serta melekat pada diri setiap masyarakat yang ada di Aceh. Yang kedua yaitu kehidupan religius rakyat Aceh yang membentuk sikap serta pantang menyerah yang sangat nasionalisme dalam menentang penjajah serta mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi terbesar rakyat Aceh terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang mendasar yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat Aceh yang religius serta menjunjung tinggi adat serta telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat serta yang utama sebagai dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan serta berbangsa, dapat membentuk jati diri mereka untuk mempertahankan kemerdekaan serta mempertahankan apa yang telah mereka miliki, sehingga sulit untuk VOC atau Belanda masuk serta mempengaruhi masyarakat Aceh tersebut. Kelima yaitu makna belajar sejarah Indonesia pada zaman pengaruh Islam. Nah, banyak makna yang dapat kita ambil dari belajar sejarah Indonesia dalam pengaruh Islam ini. Yang pertama, kita tahu bahwa ada 3 teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat, teori Mekkah, dan teori Persia. Lalu ada teori mungkin masih dalam pertimbangan yaitu teori Cina. Tapi yang dipakai dan paling jelas yaitu ada 3 teori tersebut, dan masing-masing teori ini memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kapan dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Dan jika dikaji lebih dalam, masih banyak lagi makna yang dapat kita ambil dari belajar sejarah Indonesia, pengaruh Islam di Indonesia ini. Jawaban dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.